Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di seri ketiga workshop PPKKM TBB UGM yang mengangkat tema pengelolaan sumber daya air dan mitigasi dampak perubahan iklim untuk mendukung pertanian. Lesson learned untuk budidaya kakao di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya Yunia, mahasiswa Teknik Pertanian Universitas Gadjah Mada, sebagai pembawa acara pada siang hari ini. Acara ini adalah bagian dari serial workshop mingguan yang diadakan 2 kali dalam seminggu dengan narasumber dari mitra Departemen TBB, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang memiliki keahlian dalam bidang terkait. Sebelum memulai rangkaian kegiatan workshop pada siang hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa tata tertib yang harus dipatuhi sepanjang kegiatan ini berlangsung. Yang pertama, peserta diwajibkan hadir 10 menit sebelum acara dimulai, yakni pukul 12.50 waktu Indonesia Barat. Kedua, peserta wajib menggunakan format penamaan instansi _ nama lengkap. Untuk mengubah format penamaan tersebut, Anda dapat menekan tombol di pojok kanan atas pada partisipan list, kemudian tekan more, lalu tekan rename, dan isikan sesuai format yang diinginkan. Yang ketiga, peserta diharapkan menggunakan virtual background yang disediakan oleh panitia selama sesi workshop berlangsung. Virtual background tersebut dapat diakses melalui link yang akan disampaikan oleh panitia melalui kolom chat room Zoom atau pada link yang sudah dibagikan pada grup WhatsApp. Yang keempat, peserta diharapkan untuk mengaktifkan video atau on-cam selama sesi workshop berlangsung. Yang kelima, peserta wajib menonaktifkan suara atau mute selama sesi workshop berlangsung kecuali memperoleh izin dari moderator atau panitia PKKM. Yang keenam, peserta yang mengalami kendala selama kegiatan berlangsung dapat menghubungi panitia melalui private chat. Yang ketujuh, peserta diharapkan berpakaian dan berperilaku sopan selama sesi workshop. Yang kedelapan, peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat atau secara langsung melalui mikrofon setelah dipersilahkan oleh moderator. Kesembilan, dimohon bagi para peserta untuk dapat mengisi presensi kehadiran melalui tautan yang akan disediakan ketika sesi berlangsung. Diharapkan seluruh peserta mematuhi tata tertib yang ada supaya workshop dapat berjalan dengan lancar. Pada workshop kali ini, kita akan berdiskusi ditemani dengan Ibu Eti Setianingrum, SSI MSI, dari Stasiun Klimatologi DIY atau BMKG. Kemudian akan dilanjutkan oleh Bapak Dr. Andes Ahmad Taufik, STMT PhD, dari Kepala Balai Air Tanah Ditjen SDA, Kementerian PUPR. Supaya diskusi berjalan dengan kondusif, kita juga akan ditemani oleh seorang moderator. Izinkan saya untuk memperkenalkan moderator pada diskusi siang hari ini melalui CV berikut. Beliau adalah Bapak Muhammad Khairuzadi, SPMP PhD, yang merupakan dosen Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem. Bapak Muhammad Khairuzaki, SPMP PhD, merupakan dosen Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem FTP UGM. Beliau merupakan sarjana pertanian Universitas 11 Maret dan mengambil studi S2 Magister Pertanian di Universitas 11 Maret, S3 Biological Environment Science Gifu University.
penelitian dan publikasi oleh beliau. Yang pertama ada estimates of methane and nitrous oxide emission from a rice field in Central Java, Indonesia, based on the nitrification decomposition model. Yang kedua ada farmers perception and objective validation of the impact of climate change on farming activities in Northeast Thailand. Untuk itu, tanpa membuang waktu, mari kita memulai diskusi kali ini. Kepada Bapak Zaki, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Selamat datang para peserta webinar di sesi kedua ya untuk minggu ini setelah kemarin kita juga melaksanakan webinar dan pada kali ini kita mengambil tema pengelolaan sumber daya air dan mitigasi dampak perubahan iklim untuk mendukung pertanian. Lesson learn-nya ada di budidaya kakao di Indonesia. Pada siang hari ini kita telah kedatangan dua narasumber hebat. Yang pertama ada Dr. Ahmad Taufik PSD dari PUPR. Beliau merupakan Kepala Balai Air Tanah. Dan juga ada Bu Etik Setianingrum dari Stasiun Klimatologi BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum kita memulai, izinkan saya untuk menampilkan CV pembicara pertama, yaitu Dr. Ahmad Taufik. Panitia bisa dibantu untuk men-share PPT CV dari Dr. Ahmad Taufik. Ya, terima kasih. Bapak Dr. Ahmad Taufik STMT PSD merupakan Kepala Balai Air Tanah Ditjen SDA Kementerian PUPR. Beliau menyelesaikan pendidikan pada S1 Teknik Geologi, Institut Teknologi Bandung, S2 Teknik Air Tanah, Institut Teknologi Bandung, dan S3-nya Earth and Environmental Sciences, Kumamoto University, Japan. Beberapa penelitian dan publikasi yang beliau hasilkan seperti Controlling Factor and Driving Mechanism of Nitrate Contamination in Groundwater System of Bandung Basin, Indonesia. Kemudian ada Impact of Excessive Groundwater Pumping on Rejuvenation Process in Bandung Basin as determined by Hydrogeochemistry and Modeling. Tanpa berlama-lama waktu, mari kita persembahkan waktu dan tempat ini serta ilmu yang akan kita terima. Mari kita laksanakan oleh Pak Dr. Ahmad Taufik. Bapak dipersilahkan. Terima kasih Mas Yaki. Apa suara saya oke nih kedengaran? Oke Pak, oke sekali. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang terhormat, para mahasiswa di Fakultas Teknik Pertanian ya atau Teknik Pertanian ya di UGM. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik, saya dari Kementerian PUPR akan menyampaikan mengenai air tanah untuk pertanian. Konsepnya itu, konsep umumnya nanti kami juga singgung bagaimana sedikit apa yang sedang dibangun sama PUPR untuk mendukung pertanian. Nanti akan saya singgung sedikit karena kemudian saya background-nya air tanah dan kami fokus pada air tanah untuk pertanian. Sebagai informasi, ada dua isu besar yang sedang disiapkan PUPR. Yang pertama adalah food estate ya. Ini food estate ini kabar baik atau challenge ya buat kita teman pertanian. Jadi pemerintah membangun banyak sekali food estate untuk ketahanan pangan. Nah, di food estate ini tentu banyak konsekuensinya. Salah satunya adalah kesediaan air baku untuk pertanian itu. Food estate itu menuju challenge berikutnya itu kalau dari sisi pertanian itu modernisasi pertanian. Dan dari sisi air itu kita menyediakan water supply-nya. Nah, ini kita sudah bangun, PUPR sedang support ke sana, tentunya dengan Kementerian Pertanian, di Kalimantan ada, di Sumatera juga ada, Humbangan Sindutan, di Kalimantan tuh dipakai irigasi rawa,
di Sumba itu pakai embung, di Kumbang Hasindutan itu Medan, di Pulau Sumatera 1, Kalimantan 1, di Kalimantan itu pakai irigasi rawa, kemudian di Medan untuk Sumatera itu pakai embung air permukaan, nanti saya tunjukin di Sumba pakai air tanah, dan ongoing di Papua Kerom. Di Kerom itu kombinasi air tanah dan air permukaan. Itu challenge yang bersamaan teman-teman pertanian dan orang-orang sumber daya air. Itu yang akan kami sharingkan. Ya, karena sebenarnya pembangunan PUPR di bidang sumber daya air salah satunya tusinya adalah tentu mendukung air baku untuk pertanian, selain juga air baku untuk yang lainnya. Jadi kalau kita bangun bendungan itu kan bisa untuk macam-macam tuh, untuk irigasi, untuk air baku, kemudian untuk ketahanan banjir dan sebagainya, termasuk listrik. Nah, salah satunya yang kami dekat dengan Bapak Ibu sekalian di sini ya untuk mendukung irigasi. Nah, sekarang saya agak fokus sedikit ke food estate dan support by groundwater, ya. Jadi banyak cara atau lokasi itu support water source-nya macam-macam, ya. Kami singgung pelan-pelan nanti ya. Oke, next. Saya minta Ibu Wiwit bisa nge-share. Saya mohon maaf ke panitia dulu, ini saya minta waktu lebih duluan ya supaya kebetulan saya jam 2 harus ada offline, jadi mungkin jam 2 kurang 5 menit mungkin saya harus turun ke atas, naik ke atas. Baik, judul presentasi saya air tanah untuk pertanian. Pertama saya ucapkan program Kampus Merdeka untuk UGM ya. Ini beberapa momen saya dengan UGM ini, besok saya dengan ITB, jadi saya cukup dekat dengan kampus untuk berinteraksi dengan komunitas akademis ya. Gitu. Next. Jadi yang pertama, perubahan iklim ini mungkin nanti akan banyak sama pembicara kedua dari BMKG, Ibu siapa, maaf saya tadi lupa namanya. Jadi dari BMKG ini pasti akan menyoroti bagaimana perubahan iklim ini. Perubahan iklim ini akan mempengaruhi banyak hal, cuaca pasti dalam jangka panjang, dan ini kita harus melakukan adaptasi. Kalau teman-teman kami SDA itu adaptasinya banyak hal. Jadi seperti pengendalian banjir lagi lebih sering, kekeringan lebih tidak menentu dan sebagainya, itu akhirnya membangun infrastruktur juga harus adaptif seperti itu. Nah, saya pikir ini terjadi di semua yang berkaitan dengan itu, termasuk di sini teman-teman pertanian, bagaimana cuaca yang gonta-ganti atau berubah ini pasti menuntut adaptasi agar ketahanan pangan kita lebih baik. Nah, ini ada sedikit nanti bagaimana cara ketahanan air untuk mendukung pertanian. Next. Ada beberapa problem ya, mungkin nanti lebih jelasnya ke Ibu, yang ada faktor alamiah dan manusia. Faktor alamiah itu akan mengontrol, pasti nanti akan bicara masalah matahari, durasi matahari, orbit, dan sebagainya. Faktor manusia itu aktivitas skala manusia di bawah, itu termasuk aerosol, gas panas, bumi, rumah kaca, itu akan mengontrol perubahan iklim. Nah, ini semua yang terjadi unstoppable gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Hanya kita juga harus pandai melakukan adaptasi, termasuk di bidang sumber daya dan di bidang pertanian. Next. Nah, salah satu yang jelas bisa kita capture itu ada 2 yang berkaitan dengan kita hari ini. Banyak sebenarnya ya, puting beliung, curah hujan tinggi, nanti kita skip dulu di sana. Ya, skip dulu, bukan kita nggak mau bahas. Fokus kita ada 2. Kemarau yang makin berkepanjangan dan berkurangnya sumber air. Ini harus pandai. Ini harus kita adaptasi. Pertanian harus memikirkan bagaimana hemat air. Kemudian harus memikirkan daya tahan terhadap musim kemarau makin kepanjangan. Ini willing kita harus ke sana, bahwa kita harus melakukan adaptasi dengan berkurangnya sumber air dan kemarau berkepanjangan. Kemarau berkepanjangan artinya akan panas gitu ya. Kemudian evapotranspirasi tinggi, waduk jadi cepat berkering ya. Ini juga harus kita adaptasi.
dalam desain, dalam perencanaan dan sebagainya. Dan ini pasti nanti kebermanfaatan untuk pertanian juga akan berubah. Next, itulah mengapa air tanah masuk. Air tanah masuk sebagai second opinion untuk masuk ke sana. Ini ada beberapa strategi. Yang pertama adalah pengelola sumber daya air menjadi lebih adaptif. Kita dorong juga pembangunan das dan kritis sampai kemudian membangun infrastruktur sumber daya air untuk ketahanan pangan. Tapi di saat yang sama, infrastruktur sumber daya air juga harus bisa menyelesaikan resiko banjir dan kekeringan serta perlindungan pantai di mana abrasi juga makin tinggi. Ya, jadi kita membangun satu hal itu kalau bisa teradaptasi untuk beberapa, termasuk pangan, termasuk resiko bencana banjir dan kekeringan sebagainya. Desainnya itu udah beda lah cara mendesainnya. Next, ini kondisi sumber daya air Indonesia. Jadi ini negara yang kepulauan begini, karakternya berbeda. Karakter sumber daya airnya berbeda, curah hujan berbeda-beda. Bapak Ibu lihat itu Kalimantan curah hujannya di atas 3.000, Papua juga di atas 3.000. Tapi Bapak Ibu lihat di bawah, ada NTT, NTB, curah hujannya di bawah 1.000. Ya, ini pasti beda cara ngelolanya. Ya, kalau orang ngomong-ngomong banjir itu, orang Kalimantan aja itu. Ya, orang NTT, NTB nggak pernah tuh nemuin namanya banjir gitu ya. Bisa dikatakan seperti itulah kurang lebih. Nah ini pengelolaan yang bervariasi ini pasti berbeda, diadaptasi juga dengan bagaimana cara pertanian yang Bapak Ibu kuasai di sana. Next. Kemudian di Indonesia itu cara manajemen pengelolaannya itu sudah berbasis wilayah sungai. Ya, ini juga nanti kalau Bapak Ibu nanti perintis dengan PUPR itu ada wilayah sungai. Wilayah sungai ini yang kemudian menjadi cara mengelola berbasis air permukaan. Karena sungai ada das, kemudian lari ke bawah, kemudian ada masuk ke sungai, ada anak sungai, kemudian sampai ke pantai. Jadi pengelolaan one management, one water river set ini harus dipahami bahwa itulah yang dikelola dengan cara pengelola di Indonesia. Next. Kemudian yaitu yang kedua, ini kita sudah menghitung, ya PUPR sudah menghitung ketersediaan air. Ini saya pikir sangat menarik, bisa di-capture sama Bapak Ibu sekalian. Bagaimana ini kaitannya dengan nanti ketahanan pangan atau jenis pertanian dan sebagainya lah, Bapak lah yang memahami itu semua. Ya, ini sudah ada, ini bisa dispasialkan juga dari sisi pertanian nanti mungkin untuk disinergikan dan dikombinasikan. Next. Nah ini profil ketersediaan air permukaan sudah berbasis wilayah, ya, kepulauan-pulau besar. Ini ada debit handalnya, ketersediaan rata-rata, debit handal 80%, sampai kemudian debit handal per pulau-pulau besar. Kita lihat paling besar itu ya bukan Jawa, Jawa paling banyak orangnya. Hanya handal paling besar ada di Kalimantan, tentunya yang kedua di Papua, ya. Which is 20 ini penduduknya nggak banyak-banyak amat nih, ya. Ini challenge menarik ya. Sedangkan yang 6% Jawa udah orangnya ketahanan ketersediaan air permukaannya cuma 6% di Indonesia, tapi jumlah orang sampai 40%. Ini kan challenge juga buat sumber daya air dan tentu di sana kontribusi ke pangan juga tuh. Ya. Next. Kemudian berikutnya ini ada cekungan air tanah, ya. Di Indonesia juga mengenal namanya manajemen pengelolaan air tanah itu dengan berbasis cekungan air tanah. Ini seolah-olah di bawah itu ada basin, gitu ya. Seolah-olah ada basin cekungan, ada basin di situ air tanah masuk, infiltrate, recharge mana, flowing, kemudian sampai ke menjadi daerah lepasan. Ini dibatasi dengan kondisi. Jadi mappingnya sudah ada, ya. Di Balai Air Tanah kita sudah lakukan digitasiin semua ini. Next. Ini sudah dimappingkan dengan potensinya, ya, potensi air tanah di Indonesia, sivilnya dari berbagai pulau di Indonesia dalam kubik per meter. Jadi sudah, ya, jadi Indonesia sudah punya map seperti ini dan ini tentu informasi yang berharga untuk kita semua sebagai applied, gitu ya, teman-teman bertanian kan applied-nya di sini. Next.
Ini kita sandingkan tuh air tanah permukaan. Ya, kita sudah lakukan ini slide terbaru nih. Saya coba pengen bandingkan kekuatannya nih. Kalau Bapak Ibu lihat nih skillnya ya, coba jauh banget kan air tanah itu hanya 1/10 mungkin ya, 1/1000 malah mungkin 1/10.000 lah, 1/10.000 dari air permukaan, sehingga kita harus mengoptimalkan karena air tanah sebagai cadangan, maka kita harus mengoptimalkan air permukaan. Makanya air tanah hanya sebagai solution atau quick build saja. Kita harus mengoptimalkan air permukaan. Kita lihat kan, persentase jutanya kan jauh banget itu. Next. Namun kita punya agak ya namanya air permukaan kita kondisinya ya kontaminan dan lain sebagainya, sehingga sekarang ini masih terjadi ketidakseimbangan pemakaian karena ternyata 50% penduduk kita itu memang masih menggunakan air tanah yang harusnya padahal potensinya sangat terbatas, bukan nggak ada, terbatas. Nah ini sehingga Bapak Ibu lihat dengar sekarang upaya membangun banyak bendungan. Untuk apa ya? Untuk ini mengatasi ketergantungan terhadap air tanah salah satunya. Kemudian mendukung ketahanan pangan dan mendukung irigasi dan sebagainya sampai adaptasi tadi. Nah ini satu pekerjaan yang diharapkan bisa menyelesaikan terhadap isu-isu air sumber daya di Indonesia. Next. Ini sektor ini harus menurut saya challenge pertama ini ya, potensi curah hujannya tinggi nih. Ya, ini menurut saya sudah wajib gitu ya Indonesia itu ketahanan pangan untuk yang pertanian dengan curah hujan yang tinggi, misalnya swasembada pangan salah satunya adalah padi, ini harus menurut saya pribadi harus diandalkan gitu ya, karena di sini kita termasuk beruntung curah hujannya tinggi. Karena kan konsumsi padinya tinggi nih. Saya nggak tahu nanti kakao ya, ini saya mohon maaf tidak menguasai bidang kakao ini. Coba di mana dia dari curah hujan yang oke ini. Ya, kemudian diplot di mana di air permukaan, kemudian nanti diplot juga di air tanahnya. Karena air tanah akan menjadi andalan ketika musim kering. Ya, di situ tadi sudah ada petanya. Monggo Bapak lihat di mana kita harus menaruh kakao ini, pertanian ini. Ya, apakah curah hujannya sesuai dengan yang di atas 3.000 ataukah yang cukup 2.000 3.000? Ini kan Bapak yang menguasai semua ya. Nah, ini tadi sudah ada peta air tanahnya, kita sudah ada permukaannya, potensi sudah ada, mainkan. Next. Saya kasih gambaran, Bapak sekali gambaran cara pengelolaan sumber daya air. Next. Jadi kita ini salah satu yang menurut saya keren lah ya. Aduh sayangnya nggak bisa nulis ya, nggak bisa pakai apa namanya itu garis-garis itu ya. Oke, sebentar, nggak bisa juga. Saya nggak dijadiin host ya. Boleh bisa dijadiin Baik, host Pak. mungkin? Kami jadikan host, Pak. Oke. Salah satu momentum besar di Indonesia, dan ini kabar gembira buat saya pikir teman-teman pertanian dan kita semua sebagai instansi, lihat prioritas hak atas air. Nomor 2 itu pertanian rakyat. Nomor 1 kebutuhan pokok sehari-hari, nomor 2 pertanian rakyat. Ya, jadi kalau ada sumber daya air, sebelum kemana-mana kita harus pastikan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat. Ketiga ini spam. Ya, jadi kita harus nomor satukan atau hak ini rakyat punya ini semua. Jadi tidak ada no bisnis untuk sumber daya unlike kecuali kebutuhan pokok sehari-hari dipenuhi dan pertanian dipenuhi. Baru spam. Spam ini juga untuk air baku. Jadi ini sudah amanat dari Undang-Undang Sumber Daya Air, kita harus support ini, rakyat menjadi kebutuhan penting yang kita dahulukan, baik kebutuhan pokok sehari-hari. Yang kedua ini, pertanian rakyat. Ya kita pastikan rakyat menjadi hak atas air, dia punya hak atas air. Dan di Undang-Undang Sumber Daya Air ini ditopang dengan tiga pilar, menurut saya luar biasa. Jadi ada pilar konservasi, tapi juga diperdaya gunakan, tapi juga dikendalikan daya rusaknya. Pilar ini
berdiri 3 tegak gitu di rumah pilar sumber daya air ini. Jadi ketika memperdaya gunakan harus difikirkan konservasi, harus diberikan potensi daya rusaknya. Ketika sedang konservasi maka harus mengkonsider bagaimana supaya tetap berdaya guna dan juga terhilang dari daya rusaknya. Ini di Undang-Undang Sumber Daya Air juga ada 8 poin yang harus difikirin bangsa Indonesia atau pemerintah. Kuantitas, kualitas, kontinuitas, ketergantungan, perencanaan, pelaksanaan OP sampai evaluasi. Ini adalah kerangka yang ada di Undang-Undang Sumber Daya Air. Ini sudah ada undang-undangnya, kita sedang menjalankan itu semua. Dan yang saya yang perlu digarisbawahi untuk pertanian adalah pertanian rakyat menjadi hak atas air. Next. Nah ini prinsip dalam pengelolaan itu, ya kita memikirkan conjunctive use, jadi terus berguna. Conjunctive itu air itu tidak ada gap, tidak ada kondisi di mana sampai nggak berjalan. Konjunktif, baik masa kini maupun masa datang. Ya, itu konjunktif. Ada terus. Ya, itu konjunktif. Sekarang maupun masa depan dan handal. Nah, di undang-undang, first priority surface water, second priority groundwater. Bayangin Bapak Ibu sekarang bagaimana saya kadang-kadang suka keren juga gitu ya cara mengelola undang-undang ini. Ini kalau kita nih ya sehari-hari hanya menggunakan surface water, kita nggak punya groundwater, kayaknya sengsara hidupnya. Maksudnya gini, ini kan kita punya tabungan gitu ya. Misalkan Bapak Ibu sekalian udah kerja atau lagi jadi mahasiswa, kita punyanya coba surface water, nggak punya tabungan, kayaknya hidupnya rumit gitu. Tapi begitu kita sudah punya tabungan, kayaknya hidupnya lebih tenang. Sama seperti kita. Dengan prinsip seperti ini, kita jadi lebih tenang mengelola air tanah. Jadi kita jelas yang kita pakai mana dulu. Ini amanat undang-undang yang sangat luar biasa, strategi pengelolanya. Next. Ini sistemnya, kita sedang membangun bagaimana konservasi air tanah. Ini bagaimana ternyata ada koneksi antara air tanah permukaan, kita lagi hubungkan itu sampai sistemnya ini terkoneksi sehingga kita bisa capture ini bahwa air tanah adalah bagian dari pengelolaan air permukaan yang harus sinergi. Next. Oke, saya masuk part ini ladangnya, ini gue banget gitu ya, atau ini saya banget gitu, yaitu bagaimana air tanah untuk pertanian ya. Ini Bapak Ibu biar tahu, air permukaan Bapak Ibu bisa lihat lah ya, pernah dapat irigasi toh, ada irigasi, ada bendung, ada irigasi bungkus. Saya pikir ini nggak perlu diulang-ulang. Saya pikir pasti mungkin ada pelajarannya di sana, ada sistem irigasi, irigasi tetes, irigasi primer, sekunder, kemudian hektar itu kan Bapak mungkin udah hafal. Mungkin masuk mata kuliah mungkin. Nah, ini kita pelajarin satu, air tanah yang merupakan supresi, komponen penting untuk adaptasi climate, ya karena ada musim kering pemanjangan dan bagaimana cara mencari air tanah. Ya, sehingga penggunaannya harus yang pas. Ya, karena ini kondisi menggunakan tabungan ini kan harus hati-hati, jangan sampai kita blunder gitu. Tabungan kalau kita gunakan nggak pas malah bisa jadi miskin lah kita seperti itu. Investigasi air tanah. Next. Ini air tanah ini komposisinya 30% gitu ya, tidak banyak ya. Jadi kita harus benar-benar maksimalkan ini. Next. Nah, ini saya tunjukkan bagaimana di siklus hidrologi, bagaimana ada part ya di sini sebelah kiri ini. Nah, belum dijadiin host berarti. Sebelah kiri ini ada groundwater infiltrate, ini jadi cadangan air tanah. Ya, ini bisa dipumping, bisa kita dan tersimpan di sebelah kanan ini aquifer ya untuk menyimpan air tanah. Saya belum dijadiin host itu, Mas. Next. Sudah kami jadikan co-host, Pak. Kok saya nggak bisa coret-coret ya? Nggak bisa ya? Saya nggak tahu nih. Harusnya bisa
Saya bikin coret-coret itu. Oke lah ya. Jadi di bawah tanah itu dikenal ada aquifer, aquitar, aquiclut, itu kondisi bagaimana kondisi air tanah bisa tersimpan di bawah permukaan. Next. Nah, karena dari permukaan gitu ya, ini ada beberapa kondisi, ini yang shallow atau aquifer bebas, ini yang domain banyak digunakan untuk yang tadi pengguna air tanah penduduk gitu ya, ngepor, pantek untuk air permukaan, untuk air rumah tangga, itu biasa menggunakan air tanah dangkal. Ya, sedangkan yang confined, terkekang sama terkekang ini tentu penggunanya terbatas, ya. Ini mahal, ngepornya juga mahal, kualitasnya juga high quality groundwater, high quality water, ini debitnya juga lebih banyak biasanya. Ini punya pressure, ini harus dimanfaatkan benar untuk benar-benar yang pertanian premium lah, gitu ya. Kalau dipakai tuh premium lah, gitu ya. Untuk premium pertanian lah, karena ya ini kualitas groundwaternya bagus gitu ya, jangan sampai yang kualitas premium gini groundwaternya tidak dimanfaatkan untuk pertanian yang tidak premium juga. Misalkan padi ya enggak lah gitu, sayang gitu ya, bisa tapi sayang gitu, kurang lebih seperti itu. Next. Nah, ini cara investigasinya. Ya, ini kita kenal nama cekungan air tanah ya. Ini filosofi gambarnya. Jadi ternyata kita harus kontrol di mana dia hujan meresap, kemudian flowing, kemudian out. Ya, cekungan air tanah itu dikenal ada di mana daerah resapannya, daerah lepasannya sampai daerah flowingnya. Di Indonesia sudah dipetakan ya, tanpa spasialnya, tinggal kita detailkan tiap bawah permukaannya nanti. Next. Next. Ini cara eksplorasi ya, kalau tanah sama seperti permukaan prinsipnya sebelumnya. Jadi ada kita pelajarin ada namanya alat geolistrik ini. Kemudian kita kuasai dengan peta-peta, kita plot di peta geologi, kita plot di peta hidrogeologi, kita plot data-data sumur bor yang sudah ada, kita survei ke lapangan, kita sampel di sana, kita cek kualitasnya, kita ukur muka air tanahnya, sampai kemudian kita juga geologik di sana untuk di mana debit air tanah di situ. Next. Itu survei pendahuluan, kemudian ini ada di survei air tanah, ya, geologik itu sekarang udah ada 2, ada air tanah untuk 1 dimensi dan 2 dimensi, ini juga pasti berguna. Ini 2 dimensi untuk modeling bisa bagus, untuk support yang lain, air tanah juga berbasis dengan pengairan, ini juga kita punya. Ya, tergantung penggunanya kita mau kemana nanti. Next. Ini prinsipnya, jadi kan kita nggak tahu air tanah itu di kedalamannya berapa. Maka kita butuh tools namanya geophysical survey, yaitu metode geolistrik resistivitas. Kita berikan arus, kita tangkap dengan V, kemudian ketemunya nilai R. Kemudian nilai R ini, resistivitas ini yang kita definisikan sebagai potensi di mana air. Karena semakin ada kandungan air, maka resistifnya semakin less. Semakin less, di situ ada air potensinya. Prinsipnya seperti itu. Ya, ini saya kasih tahu bagaimana orang geologi aja nggak tahu metode ini. Geofisika nih turun. Ya, orang pertanian boro-boro mungkin belum tahu ini. Kolaborasi lah. Di sini kita geologi berkolaborasi dengan geofisika untuk menentukan potensi bawah permukaannya. Next. Ini salah satu hasilnya, contohnya ada grafik, ada warna gitu ya, yang berdasarkan daerah resistivitas untuk mencari potensinya. Next. Yang biru itu konten groundwater sebagai ini 1 dimensi. Kita bentangkan kabel untuk bentangkan beberapa, kita berikan injeksi arus, kita tangkap nilai V-nya berapa, kemudian kita dapatkan nilai R per layer, kemudian kita interpretasikan. Next. Ini ya alatnya sudah membaca nilai current-nya berapa, voltage-nya berapa, apparent range-nya kita dapat. Ya. Jadi seperti itu tuh kalau air tanah ya. Next. Geolistrik. Kita masuk software, nanti kita interpretasikan lapisannya seperti apa. Next. Kemudian kita korelasikan, misalkan kita desain sebuah kawasan pertanian gitu ya, di mana kita nanti akan ngebor dari beberapa titik dari geolistrik 1 dimensi dan 2 dimensi itu. Dari 1 dimensi kita korelasikan menjadi penampang 2 dimensi. Next.
Ini kalau yang 2 dimensi, next. Ya, bentuknya langsung penampang ya. Ini udah enak dengan ngebornya di mana aja udah makin kelihatan ya. Jadi ini jauh lebih bagus lah alatnya. Presisi cuma punya keterbatasan di kedalaman, tapi oke lah. Next. Ini teman-teman geofisik loh, bukan saya, bukan geologis itu. Ya, ini nanti korelasikan sampai 3 dimensi, jadi blok kita lagi susun, salah satunya nanti saya ambil studi kasus bahwa orang groundwater contributed untuk food estate. Next. Nah, masuk tuh pemboran ya. Kita lihat pemboran itu ada pekerjaannya untuk pemboran air tanah. Next saja. Oh, oke, undo dulu, undo. Oke. Ini ada persiapan, ada pilot tuh remengu sampai pumping test ya. Pumping test nanti untuk ngitung berapa debit sumur air tanahnya sehingga kita bisa berapa hektar itu tergantung dari kapasitas sumurnya. Next, oke, saya masuk ke studi kasus. Ini tempo saya kerendahan, ketinggian, Mas? Pas, Pak. Pas ya. Iya. Oke, ini salah satu contoh kita lagi kerja di food estate Sumba Tengah. Ya, next, tapi yang groundwater nih. Next. Ini kita petakan di food estate Sumba Tengah ini wilayahnya mereka maunya gimana ini? Ketiga wilayah ada rencana pengembangannya. Kita pengen naikkan dari 2 panen menjadi 3 panen. Next. Dari 1 panen ke 2 panen dulu nih kalau nggak salah, atau 2 ke 3 ya, lupa saya 2 ke 3 kalau nggak salah karena ingin jadi food estate di sana. Kita plot di peta geologi ya, yang bawah yang B karena saya lihat potensinya paling bagus karena dia di center of basin, di rumah titik gerusik mak lebih banyak daripada di kiri dan kanan bedaan C tadi. Next. Kita plot di peta geologi, kita plot juga next. Kita plot di peta cekungan air tanah, saya pengen pastikan, nah lihat tuh, yang di CAT berani banyak gitu, dibanding yang di non CAT, nggak berani saya. Nah, non CAT kan les, routernya les. Kalau CAT lumayan lah, karena ada sistemnya recharge, di mana discharge gitu ya. Jadi kita masuk ke yang CAT. Kita rekomendasikan tuh di mana dikembangkan. Setelah kita turun dan kita investigasi, ini ada mahasiswa S2, S1 juga ikut terlibat di sini. Next. Ya, ada yang tertarik ini. Kalau tertarik silakan aja. Cuma ongkos kesananya yang nggak sanggup saya. Dulu ada kegiatan soalnya. Ya, ini juga kita plot hidrogeologi. Next. Rencana sumur-sumur dan geolistriknya. Terus next kita ukur geolistrik. Terus ini kita korelasikan hasil geolistrik. Di mana airnya ternyata tidak banyak yang warna biru itu. Dan nanti sarankan kemana pergerakan sumur bornya dan itu mengikuti pergerakan rencana pertaniannya kan. Ada air baru ngomong pertanian kan, nggak ada air nggak bisa ngomong pertanian. Bapak mau kakao, mau padi, there is no water, there is no landfill kan, there is no land kan, farming kan. Kan itu prinsipnya. Jadi kita kolaborasi nih teman pertanian sama lah gitu ya. There is no water, there is no farming, ya. There is much water, there is much farming, kan gitu. Mungkin kayak gitu ya. Jadi kalau ada pertanian airnya banyak juga choice-nya juga makin banyak gitu untuk airnya banyak maka choice untuk pertanian juga makin melimpah gitu ya. Few water ya mungkin few choice of farming gitu, pilihannya terbatas gitu ya. Atau mungkin adaptasi, saya nggak tahu tuh gimana kira-kira. Next. Kita bikin penampang 3 dimensi di bawah permukaannya, di mana ada air tanahnya, kita rekomendasikan. Next. Next saja, untuk teknis ini. Kita masuk ke food estate Kerom, Papua ongoing. Ya, next ini Kerom ini menarik nih. Kalau tadi Sumba itu almost karena itu untuk menaikkan panen 2 ke 3 itu yang ketiga pakai groundwater. Ya, 1-2-nya untuk surface water, 2-3-nya karena pengen jadi food estate supaya panen 3 kali, kualitas penduduk meningkat. Ketiganya choice-nya groundwater. Ya. Itu bedanya nih.
Kalau di Kalimantan, saya akan bilang malu tuh kalau pakai groundwater, air permukaannya banyak, ya. Itu muka, istilahnya kami sebagai orang groundwater nggak ikhlas. Air permukaan masih banyak kok ambil air tanah. Makanya di Kalimantan 100% air permukaan. Di Umbang Asidutan juga, di sana curah hujannya tinggi, ada sungai, permukaannya ada, choice-nya permukaan. Ya, di Sumba baru. Nah, di Kerom ini rencana dibangun food estate juga, dihitung potensi hujannya tinggi, oke, masuk air permukaan. Jadi air permukaannya dominan, air tanahnya persentase seperti tadi, hanya 10%. Ya, jadi utamanya air permukaan. Ya, ini kami hanya kerja yang 10% saja. Nggak mau saya kerja 10%, bukan nggak mau. Filosofinya nggak gitu. Filosofinya 90% harus dari air permukaan. Next. Ya walaupun 10% tapi kita harus hitung, ya. Kita cek kondisi bawah permukaannya, di rencana food estate-nya di mana, ternyata kami hanya di sebelah kanan bawah itu yang rencana untuk food estate dengan air tanah. Next. Yang titik kuning gitu ya. Kita korelasikan, oke, air tanahnya oke, ya. Bahwa yang warna kuning itu kondisi aquifer, ya. Next. Kita petakan untuk jaringannya, kira-kira sumbernya kemana aja nih, ya. Kira-kira jarak antar sumbernya juga harus terpenuhi sehingga bisa untuk penggunaan air baku di sana. Next. Ini Humbang Sultan saya tunjukin, ya. Ini Humbang, ada fotonya mungkin sedikit saja. Wah, ini Humbang Sultan, ya, untuk Umbasa di Sumatera hektar 6.000 hektar. Curah hujannya tinggi. No, this is air permukaan. No groundwater. Ya, next. Kita nggak masuk. Ini Kalimantan Tengah 100% air permukaan. Oke, saya pikir itu mungkin ya cukup. Terima kasih. Moga-moga tercerahkan ini bagaimana air tanah menjadi suplai air baku, tapi dalam rangka adaptasi, gitu ya. Jadi sebagai mengatasi kekeringan, mengatasi bottleneck kekurangan air. Kalau misalkan daerahnya kurang air, untuk eskalasi peningkatan pertanian seperti di Sumba, karena permukaannya mungkin terbatas dan sebagainya. Terima kasih. Saya kembalikan Mas Yaki. Ya, terima kasih Pak Taufik, menarik sekali. Pada kesempatan kali ini kita memiliki 2 pertanyaan atau 2 penanya bagi para peserta yang hadir dalam acara webinar ini, bisa bertanya dengan menggunakan fitur raise hand atau langsung menanya by video. Silakan. Karena topiknya sangat menarik, terutama tentang air tanah, saya juga ingin bertanya. Nah, ini ada pertanyaan dari kolom chat juga bisa. Dari Bapak Redika Ardikusuma, Punten Pak Ahmad Taufik, saya Redika izin bertanya, apakah sudah ada program percontohan pengelolaan air hujan yang berlimpah? Karena selama ini yang banyak dibahas lebih ke air permukaan dan air tanah. Mengingat sudah ada permennya nomor 11 tahun 2014. Pertanyaan-pertanyaannya seperti itu, Bapak. Boleh langsung dijawab mungkin Pak Taufik. Sorry Mas, diulangin Mas. Apakah sudah ada program percontohan pengelolaan air hujan yang berlimpah? Karena selama ini banyak dibahas lebih ke air permukaan dan air tanah. Mengingat sudah ada permennya nomor 11 tahun 2014. Mungkin ini masuk ke ranah Bapak apa tidak ya Pak? Pengelolaan air hujan. Lebih tepatnya. Air hujan ya. Jadi Iya. air hujan itu, ya, air hujan untuk sebelum jadi air tanah atau mungkin jadi air permukaan, kita tangkap dulu namanya dengan prinsip rainwater harvesting. Jadi air hujan sebelum jatuh ke menjadi air permukaan dan of course sebelum jadi air tanah, itu memang salah satu kegiatan itu kita namanya rainwater harvesting. Kita panen dulu nih. Kita panen dulu sebelum itu jadi air permukaan. Kalau sudah jadi air permukaan itu pasti tekstur dan banyak consider harus dipikirkan. Tapi sebelum itu kita capture. Nah, ini namanya rainwater harvesting. Ini banyak sekali kegiatannya, tapi sudah banyak berbasis masyarakat juga, itu menangkap air dan kemudian dimanfaatkan dengan banyak cara. Ada yang langsung, ya, ada yang langsung, misalkan daerah-daerah kering gitu ya. Kalau Bapak Ibu pergi ke
NTT gitu ya, itu masyarakat sudah melakukan rainwater harvesting gitu ya, ditangkap airnya dimasuk ke reservoir pinggir rumah gitu ya. Nah, kemudian sekarang ada modernisasi, bukan modernisasi ya, ditangkap kemudian dikelola, disalurkan dengan aquifer atau pasir lambat kurang lebih, itu menjadi kualitasnya lebih baik, meningkatkan nilai pH sehingga bisa dimanfaatkan untuk sumber air baku minum. Jadi sudah ada. Iya. Baik government ya, kita bangun banyak absah daerah kekeringan. Government yes, masyarakat juga sudah yes. Jadi saya pikir ini sudah jadi komunitas publik ya. Gerakannya juga udah banyak, jadi very good lah, sangat bagus lah, ya, rainwater harvesting. Maju terus itu kalau ya. Benar Tapi sekali, Bapak. tentu kalau tampungan ya, jadi larinya bukan untuk pertanian, namanya rainwater harvesting gitu ya, larinya bukan pertanian, untuk penggunaan baku pokoknya sehari-hari gitu, minum, jadi enggak untuk pertanian, untuk air minum lah. Yes. Terima kasih, Bapak. Siap. Next ada pertanyaan dari Ibu Murtiningrum yang sudah raise hand. Silakan Ibu Murtiningrum, aktifkan mic-nya jika Ibu bertanya. Baik, terima kasih Pak Zaki, Pak Moderator. Ini menarik sekali Pak Ahmad Taufik ya. Tadi yang disampaikan, dipresentasikan banyak fakta-fakta yang perlu saya ketahui. Kalau pertanyaan saya begini Pak, di akhir-akhir ini saya kalau ngikuti perkembangan pertanian gitu, mereka selalu gini Pak, kalau tidak ada air, misalkan tidak terjangkau oleh irigasi atau dari irigasi permukaannya itu kurang, mesti mereka akan pakai air tanah gitu loh. Pompa aja, bikin pompa. Bahkan waktu kami ke Gunung Kidul untuk pengabdian masyarakat, oh ibu mau pasang pompa ya gitu. Jadi kayak air tanah itu seperti obat mujarab gitu loh saat ini. Nah, kalau dari Bapak kira-kira batasannya apa ya Pak? Sampai di mana kita bisa pakai air tanah? Kalau air permukaan kita bisa lihat sungainya kelihatan, embungnya kelihatan, waduknya kelihatan gitu. Tapi kalau air tanah kan nggak nampak. Jadi kira-kira sampai di mana batasannya apa itu Pak? Kriteria-kriterianya. Terima kasih. Terima kasih Bu Murtiningrum. Menurut saya ada dua. Yang pertama, air tanah itu harus second choice. Harus. Apapun kondisinya, dia harus menjadi orang kedua. Itu apa-apa. Agak nggak enak lah. Tapi orang kedua biasanya kan cantik ya. Beautiful gitu ya. Orang kedua, second choice, second alternatif. Itu pasti, harus. Selama masih ada permukaan, tidak ada air tanah. Maupun apapun konsep ceritanya, nggak ada itu. Itu yang pertama, Bu. Jadi pasti menjadi harus second choice. Yang kedua, air tanah harus untuk yang premium ya, premium penggunaan gitu. Jadi saya misalkan udah air tanah, udah umurnya punya lama dia, kualitas juga biasa bagus, tiba-tiba untuk nyuci motor gitu kan, itu kan merendahkan harkat martabat air tanah gitu. Karena kualitasnya bagus gitu ya, jadi ya nggak bisa untuk air tanah untuk cuci motor, cuci mobil gitu ya, enggak. Jadi biasanya untuk yang premium. Kalau pertanian berarti sama, premium pertanian. Jadi kalau misalkan karena di sana ada pumping, ya memang cost-nya mahal, selain kualitas air tanahnya, pumping ada OP-nya juga beda gitu ya. Jadi kita support untuk yang pertanian tinggi ya Bu ya. Itu yang kedua. Ketiga, menurut saya ketika dia menjadi supresi gitu ya, atau menjadi supporting system lah, itu kurang lebih kayak tadi di Sumba, 2-3 udah lancar dengan pertanian, dan ternyata pertanian saya juga tangguh, handal, dan sanggup dengan 3 pertanian, sanggup dengan 3 gelombang panen, nggak ada pilihan. Airnya nggak ada, petaninya sanggup, support kita dengan tanah. Kira-kira itu. Yang ketiga ini jarang ya, kecuali memang alternatif yang sudah sangat tertentu gitu, kondisi situasinya mendukung dengan kondisi yang di sosialnya lah gitu. Di sana udah siap, kami siap 3 kali panen air yang nggak ada. Gimana Bu kalau kayak gitu? Ya udah air tanah kita keluarkan, senjata terakhir tabungan kita buka, kira-kira kayak gitu. Baik, terima kasih atas tanggapannya Pak Taufik.
Terima kasih Bu Tining atas pertanyaannya. Pertanyaan terakhir dari Pak Chandra Setiawan yang sudah resen. Silakan Pak Chandra. Ya, terakhir ya. Silakan Oke. Pak Chandra. Ayo Mas. Terima kasih. Selamat siang Pak Ate. Terima Ya, kasih Mas Chandra. Oke. berkenan sharing ilmunya dengan kami. Dan ini seingat saya baru pertama kali ini kami menghadirkan narasumber dengan topik air tanah. Jadi ini sangat menarik dan kami bisa belajar banyak hal. Seperti yang tadi disampaikan Pak Ate, permasalahan air tanah memang saat ini mengkhawatirkan ya. Banyak sekali penggunaan misalnya di sektor pertanian yang itu bahkan ada yang pompanya itu nonstop 24 jam itu Pak, seperti itu. Nah, saya ingin bertanya ini dari pengalaman teman-teman di Balai Air Tanah terkait dengan konservasi air tanah, selama ini apa sih yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Balai Air Tanah untuk merecovery daerah-daerah yang air tanahnya itu benar-benar sudah kritis seperti itu. Karena sebagai contoh misalnya di beberapa daerah di Jawa ya, ketika kami tanya bagaimana kondisi air tanahnya, ketinggian water levelnya, mereka pun ada penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu seperti itu. Nah, saya kira saya yakin mungkin dari teman-teman balai air tanah ya, balai tanah mungkin sudah ada pengalaman kegiatan untuk merecovery air tanah yang bisa di-share sehingga kami juga mungkin nanti bisa mengadopsi teknologinya seperti itu. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Ya, Pak Chandra. Jadi yang pertama, saya udah deep reset lah. Saya bilang even enggak deep ya, tapi saya udah deep reset. Untuk menurunkan muka air tanah, menaikkan muka air tanah, kita bikin simulasi di Jakarta. The most effective one, stop groundwater. Compare melakukan artificial recharge. Jadi selama pompanya di stop, itu bonceng naiknya lebih tinggi. Dibanding saya harus capek-capek, kita semua harus capek membangun artificial recharge, sumur imbuhan, itu compare dengan stop groundwater pumping, much more efektif itu. Sehingga yang dilakukan PUPR sekarang sudah brilliant. Membangun supaya air baku untuk Jakarta, even itu daerah mulai daerah mana Tangerang atau daerah Serang dibawa ke Jakarta. Karena hanya dengan itu kita sediakan yang permukaan, maka dia otomatis stop. Jadi cara menyetop groundwater grounddown itu stop groundwater pumping. Bukan imbuhan nggak efektif, nggak, much more efektif gitu. Dengan stop groundwater jauh lebih efektif. Itu aja mungkin. Itu udah riset kami lah itu di Bata. Jadi kami conclude begitu. More or less begitu. Ya. Tanpa saya tidak mengindahkan kata-kata artificial recharge ya. No, enggak. Go. Artificial sumur imbuhan, biopori, maju terus. Tapi kalau disuruh banding-banding, stop groundwater jauh lebih efektif. Untuk purpose itu ya, untuk purpose itu. Ya, itu. Jadi kalau teknologi, jadi kali jalan dua-duanya, yang artificial recharge kita jalan ya untuk dari mulai rainwater harvesting sampai masuk sana, tapi juga kita melakukan semi riset gitu ya untuk stop groundwater ya kita juga lakukan. Kira-kira gitu. Oke, Mas Zaki, thank you Pak Chandra. Saya Baik, terima kasih Pak Taufik. Bapak Siap. Taufik harus pamit karena 5 menit lagi akan meeting ya Pak ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman lain bisa lewat moderator atau kolom chat, nanti akan kami sampaikan by personal. Terima kasih Pak Taufik. Sampai ketemu kembali. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang hadir pada acara webinar pada kali ini, menginjak pada pembicara yang kedua yaitu Ibu Etik Setianingrum. Saya ingin konfirmasi dahulu apakah Ibu Etik sudah hadir di Zoom ini? Ya, bisa dengar suara saya, Mas? Iya, terima kasih Ibu. Bisa didengar Bu. Ya. Baik Bapak Ibu, teman-teman semua, pembicara kedua kita adalah Ibu Etik Setianingrum. Beliau adalah Kepala Informasi dan Data Stasiun Klimatologi Daerah Istimewa Yogyakarta (BMKG) yang akan memaparkan materi keduanya pada siang hari ini. Kepada Ibu Etik, kami persilahkan waktu kurang lebih 45 menit Ibu. 45 menit, nanti dilanjutkan dengan 15 menit diskusi. Sekian gitu. Monggo Ibu. Baik, terima kasih Bapak Moderator Pak Zaki atas waktunya. Mungkin suara saya bisa didengar dengan jelas, Bapak? Dengar jelas Bu. Terdengar Baik, jelas.
Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Fakultas Teknik Pertanian UGM serta adik-adik mahasiswa yang mengikuti workshop pada siang hari ini. Mungkin saya izin share screen Pak Zaki nggih. Nggih, Bu. Sudah terlihat, Pak? Sudah, Ampun. Ibu, sudah. Ampun. Baik, langsung saja saya mulai karena waktunya juga lumayan cukup singkat ya bagi saya karena saya menyiapkan beberapa slide yang cukup banyak. Ini mungkin nanti saya sesuaikan dengan waktu yang disediakan. Baik, langsung saja mungkin saya awali dengan tema workshop pagi ini, siang hari ini terkait dengan dampak perubahan iklim ya. Di sini saya akan membawakan tentang perubahan iklim, dampak dan antisipasinya. Mungkin tadi Pak Ahmad setelah menjelaskan tentang dari PUPR ya tentang air tanah, mungkin saya menyikapi dari tugas dan fungsi BMKG sendiri yang keterkaitan dengan mitigasi dari perubahan iklim, dampak dan antisipasinya. Baik, lanjut. Mungkin ada beberapa yang perlu outline yang nanti saya sampaikan. Yang pertama mungkin kita menjelaskan dulu tugas dan fungsi BMKG, khususnya stasiun klimatologi kelas 4 DIY, kemudian layanan informasi iklim dan cuacanya seperti apa, kemudian perubahan iklim dan dampaknya, dan yang terakhir tentang mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Baik, langsung ini merupakan dasar hukum kita BMKG bahwa kita mempunyai dasar hukum Undang-Undang 31 nomor 2002 tahun 2009 bahwa di sini menyatakan bahwa pemerintah wajib melaksanakan penyelenggaraan meteorologi, klimatologi dan geofisika. Nah, pada pasal 6 di ayat 1 dan 2 ini tertuang adanya tugas MKG sebagai Badan Meteorologi dan Geofisika. Kemudian di pasal 6 juga BMKG bertugas untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan tentang MKG atau Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Itu sebagai dasar hukum, tugas pokok dan fungsi dari BMKG. Nah, ini merupakan tugas pokok intern kita dari unit pelayanan teknis di Stasiun Klimatologi Yogyakarta, bahwa tugas pokoknya adalah yang pertama melakukan tugas pemerintahan di bidang klimatologi, meteorologi, dan kualitas udara yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Kemudian fungsinya kita melakukan pengamatan, pengumpulan, pengolahan, bahkan menganalisis serta menganalisis cuaca maupun iklim sehingga menjadi suatu produk berupa pelayanan MKG, meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Dari pelayanan itu kita berkoordinasi dengan instansi terkait. Nah, ini merupakan peran BMKG yang sangat penting. Jadi peran BMKG dalam penanggulangan bencana atau lebih banyak pada kegiatan prabencana. Jadi kita melalui penyebaran informasi cuaca, iklim maupun gempa. Jadi ruang lingkup kita itu banyak di prabencana atau sebelum bencana. Jadi seperti kita memberikan warning tentang cuaca maupun iklim, kita memberikan informasi perakiraan, entah itu perakiraan cuaca. Kalau kita berbicara cuaca berarti jangka pendek dan perakiraan iklim jangka panjang. Gitu. Baik. Nah, ini ruang lingkupnya bahwa kegiatan kita prabencana itu melakukan pencegahan, kemudian penyusunan regulasi untuk mengurangi risiko bencana itu sendiri. Kemudian yang kedua, mitigasi, mengurangi dampak bencana. Dan ketiga, kesiapsiagaannya. Jadi, walaupun kita paling banyak peran BMKG itu di prabencana, saat bencana pun kita juga masih berkontribusi. Yaitu yang pertama, melakukan peringatan dini, entah itu cuaca maupun iklim. Kita juga mensupport tentang info cuaca pada saat penyelamatan, pada saat evakuasi. Nah, yang selanjutnya saya akan bercerita tentang sekilas layanan informasi cuaca maupun iklim di Stasiun Klimatologi Yogyakarta. Jadi bisa di garis bawahi bahwa ini merupakan produk-produk
atau produk-produk reguler kita mengeluarkan secara rutin seperti informasi cuaca harian, kemudian informasi tinggi gelombang, kemudian yang mencakup informasi iklim yaitu perakiraan hujan bulanan maupun evaluasi hujan bulanan. Kita juga memperakirakan perdasarian 3 dasarian ke depan, 3 bulan ke depan, juga memperakirakan peluang hujan perdasarian. Kita juga menganalisis tentang curah hujan maupun hari tanpa hujan. Dalam jangka panjang juga kita memperakirakan tentang awal musim, entah itu musim hujan maupun musim kemarau. Nah, untuk yang emergensi ini biasanya dilakukan pada saat-saat kondisi cuaca maupun iklim ekstrim. Kita juga memberikan warning atau peringatan dini cuaca bahwa akan terjadi hujan lebat maupun angin kencang. Kemudian kita juga memberikan warning tentang kekeringan. Juga kita memberikan warning apa yang akan mengganggu di periode-periode musim hujan maupun musim kemarau ke depan. Nah, ini merupakan produk dan layanan informasi kita diseminasikan biasanya entah itu di media sosial, di media elektronik maupun media massa. Jadi kita rutin menyebar informasi kita melalui media sosial, juga ada ke TVRI, kemudian instansi terkait mungkin cukup banyak, di salah satunya di Dinas Pertanian, Pemda tingkat 1 maupun Pemda tingkat 2, kemudian ke BPBD, ke radio sebagai media elektronik. Ini adalah gambaran diseminasi kita tentang perakiraan maupun peringatan dini yang kita buat, yang sudah penyebarannya lewat media sosial maupun media elektronik maupun media cetak. Baik, ini gambarannya produk cuaca kita. Kita memberikan perakiraan cuaca untuk 2 hari ke depan. Nah, selanjutnya ini gambaran untuk perakiraan iklim kita. Ya, kita memberikan gambaran tentang memberikan perakiraan curah hujan 3 bulan ke depan. Ini juga kita informasi juga sudah kita diseminasikan melalui media yang sebelumnya saya sampaikan tadi. Jadi kita memberikan informasi bagaimana curah hujan untuk 3 bulan ke depan. Seperti contoh pada saat kondisi September, kita memperakirakan bulan Oktober, November, hingga Desember. Jadi selama 3 bulan ke depan dan tiap bulan kita update dan kita kirimkan ke instansi dalam berupa karena yang dicetak itu terbatas untuk dana untuk pencetakan, jadi kita ada beberapa instansi yang khusus kita berikan, yang selainnya lewat media sosial, seperti bentuk buletin, analisis hujan, dan perakiraan 3 bulan ke depan. Kemudian kita juga memperakirakan musim ke depan. Kalau ke depan kita memperakirakan awal musim hujan, jadi 2022 hingga 2023, kita juga rutin, jadi per 1 tahun 2 kali. Jadi kalau musim kemarau kita rilis di bulan Maret, kalau perakiraan awal musim hujan kita rilis di bulan Agustus September. Kemudian ini juga perdasarian, kita juga memberikan perakiraan 3 dasarian ke depan. Berarti kalau sekarang posisinya di dasarian 2 September, kita memperakirakan di dasarian 3 hingga 2 Oktober ke depan. Kita juga memonitoring hari tanpa hujan lewat pos-pos hujan yang tersebar di wilayah DIY. Ini menunjukkan hari tanpa hujan selama perdasarian, kita update setiap dasariannya. Nah, ini merupakan peringatan dini cuaca ekstrim. Jadi sebelum kejadian, entah itu terjadinya angin kencang maupun curah hujan yang cukup signifikan, curah hujan yang ekstrim, kita memberikan peringatan dini 1 jam maupun 2 jam sebelumnya terjadi. Jadi seperti ini, misalnya contoh kasus pada tahun 2019, ini Kulon Progo dikepung banjir dan longsor akibat hujan deras. Ini kita sudah perakirakan untuk wilayah Kulon Progo memang terjadi hujan pada saat itu, pada siang hari. Kemudian kalau kita lihat dari tampilan radar cuaca juga tampak di situ signifikan dari jam ke jam, sehingga signifikan bertambahnya curah hujan. Dan ini kejadian seperti ini kita
keluarkan peringatan dininya 1 jam maupun sebelum kejadian, 1 hingga 2 jam sebelum kejadian kita sebarkan. Kemudian kalau peringatan dini secara iklim juga kita memberikan press release yang isinya juga merupakan peringatan dini iklim. Seperti contoh pada saat awal musim hujan tahun lalu 2021-2022 bahwa ada fenomena La Nina lemah yang akan mengganggu di periode musim hujan, itu sudah kita rilis juga di awal pada bulan November, di awal bulan awal-awal menjelang awal musim hujan. Kemudian pada saat musim kemarau tahun ini pun, walaupun kita secara awam kita kenal dengan kemarau basah, kita juga sudah memperingatkan di awal tahun, yaitu sekitar bulan Maret hingga sekitar bulan April, kita sudah memberikan warning bahwa memang kemaraunya seperti tidak seperti biasanya, akan lebih basah dari kondisi normalnya. Kita di awal juga sudah di awal sebelum menjelang awal musim kemarau kita sudah peringatkan atau kita sudah merilis adanya suatu gangguan di periode musim kemarau. Bahkan di awal musim hujan di tahun ini 2022-2023 kita juga sudah membuat rilis terkait peringatan dini iklim juga bahwa memang di periode musim hujan sampai dengan akhir tahun ini di Desember masih dipengaruhi yang namanya La Nina lemah. Nah, ini yang artinya akan menambah curah hujan di periode hingga periode pertengahan musim hujan 2022-2023. Nah, kita juga ada peringatan dini tentang terkait kekeringan. Ini juga kita berdasarkan monitoring hari tanpa hujan berdasarian sebagai warning kita untuk membuat peringatan dini kekeringan. Baik, mungkin lanjut ini tentang sekilas tentang kita juga melayani atau memberikan edukasi terhadap entah itu mahasiswa, SMA, SMP, bahkan TK itu banyak berkunjung di stasiun kami untuk belajar mengenal tentang alat-alat meteorologi yang ada di kami. Kemudian juga kita memberikan edukasi tentang apa itu cuaca maupun iklim. Ini yang terbaru ini dari rekan-rekan dari UGM juga, Pak Zaki dari Fakultas Geografi UGM. Kemarin baru minggu ini kunjungan. Kemudian untuk melakukan diseminasi iklim maupun cuaca, selain dengan media sosial, media elektronik maupun media massa, kita juga mempunyai yang namanya program Sekolah Lapang Iklim. Ini tiap tahun kita ada, jadi walaupun dananya terbatas, tapi tetap kita gilir. Pada tahun-tahun yang lalu kita fokus di Gunung Kidul, terus tahun ini kita fokus di 2 kabupaten, yaitu di daerah Sleman, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo. Ini sangat efektif sekali untuk edukasi tentang cuaca dan iklim karena kita langsung bertemu dengan petani, penjelasan tentang pemahaman informasi cuaca maupun iklim dengan bahasa sederhana mungkin ke petani. Baik, itu merupakan gambaran dari peran BMKG hingga apa yang dilakukan BMKG, perannya yang sebelum prabencana atau prabencana tadi, ruang lingkupnya. Baik, lanjut, saya akan fokus lagi ke perubahan iklim, dampak dan antisipasinya. Ini beberapa berita-berita yang saya kutip dari tahun ke tahun. Kita sudah banyak tentang pemberitaan tentang di mana terjadi kekeringan, di mana terjadi banjir, kemudian di mana ada gelombang panas yang disebabkan oleh perubahan iklim, itu sudah mewarnai berita-berita entah itu berita luar negeri maupun intern kita wilayah Indonesia terjadi. Nah, apakah perubahan iklim ini memang sudah terjadi? Apakah memang benar sudah terjadi? Mari kita lihat dari beberapa data-data kami dari BMKG selaku memonitoring juga tentang efek rumah kaca maupun yang menimbulkan perubahan iklim. Nah, ini ilustrasinya. Nah, bagaimana pola perubahan iklim itu terjadi? Kalau kita lihat perubahan iklim itu terjadi bila dilihat dari ilustrasi ini bahwa meningkatnya CO2 di udara itu akan membentuk efek rumah kaca sehingga akan menyebabkan permukaan suhu bumi meningkat. Nah, permukaan suhu bumi meningkat otomatis akan
mengalami pemanasan global. Pemanasan global menyebabkan perubahan iklim. Nah, perubahan iklim itu banyak sekarang tanda-tandanya. Contohnya, banyak cuaca ekstrim yang sering terjadi. Banyak fenomena-fenomena iklim yang mengganggu atau anomali-anomali iklim yang mengganggu, entah itu periode musim kemarau maupun musim hujan, yang sekarang timbulnya itu sering terjadi. Yang biasanya siklusnya 4-5 tahun, sekarang sudah 2 tahun sering muncul. Seperti contohnya fenomena El Nino maupun La Nina. Baik, lanjut. Saya menjelaskan tentang gas rumah kaca terlebih dahulu dan efek rumah kaca. Ini gambarannya bahwa gas rumah kaca itu apa? Gas yang menyelubungi bumi dan mempunyai sifat menyerap energi radiasi bumi dan melepaskan energi yang terserap tersebut ke atmosfer. Nah, tanpa atmosfer atau GRK sendiri, bumi berkisar suhunya itu minus sampai 19 derajat Celcius. Kalau kita lihat ini beberapa unsur atau komponen dari gas rumah kaca ini sangat banyak, tetapi yang banyak dia berkontribusi atau yang saya kasih tanda merah ini yaitu CO2 dan metan. Nah, ini dari protokol Kyoto bahwa dari beberapa jenis GRK ini ternyata karbon dioksida itu lama bertahan di atmosfer dalam 1 tahun itu sampai 100 tahun. Dia bertambah terus yang disebabkan oleh pembakaran bahan bakar. Kalau metan itu disebabkan oleh penimbunan sampah biasanya dari pertanian. Ini 2 unsur ini atau jenis GRK ini cukup menyuplai gas rumah kaca yang cukup banyak, terutama karbon dioksida ini yang betul-betul di era zaman sekarang ini memang susah untuk kita menghambat. Baik, ini adalah ilustrasi dari gas rumah kaca sendiri. Kalau kita lihat bahwa radiasi matahari melalui atmosfer, kemudian yang kedua ini kebanyakan radiasi itu diserap oleh permukaan bumi dan memanaskannya. Yang ketiga, kemudian radiasi inframerah dipancarkan oleh permukaan bumi. Nah, dari radiasi inframerah ini dipancarkan kembali oleh bumi dan diserap oleh CO2. Nah, oleh CO2 dikembalikan lagi ke angkasa dan sebagian lagi dipancarkan kembali ke atmosfer bumi. Yang ini yang mengakibatkan pemanasan global atau global warming di bumi. Ini merupakan ilustrasi seperti gas rumah kaca. Mungkin kita umpamakan kalau kita di dalam mobil dalam keadaan tidak berjalan, ditutup pintunya. Nah, kaca di mobil itu seperti GRK gas rumah kaca. Jadi udara yang masuk tidak akan bakalan keluar lagi. Jadi panasnya bisa dibayangkan panasnya seperti apa kalau kita terjebak di dalam mobil, mesin tidak nyala, semua ditutup. Nah, gambarannya seperti itu pemanasan global. Nah, ini merupakan pengukuran gas rumah kaca. Kita di BMKG itu mempunyai stasiun GAW, Global Atmosphere Watch. Nah, itu kita ada beberapa stasiun, ada 3 stasiun di Indonesia, yaitu satu di Sumatera, di Bukit Kota Tabang, satunya lagi di Sorong, satunya lagi di Palu. Nah, ini berdasarkan pengukuran dari GRK di GAW di Bukit Kota Tabang, bahwa perbandingan konsentrasi CO2 itu trennya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ini kalau kita lihat, ini GAW yang warna biru di Indonesia, mewakili Indonesia dibandingkan dengan konsentrasi CO2 secara global, kemudian ini adalah Amerika. Kalau kita lihat dari grafik ini, Indonesia alhamdulillah lumayan rendah dibandingkan secara global maupun Amerika ya, konsentrasi tren kenaikannya CO2. Kemudian kalau tren konsentrasi metannya ini di Bukit Kota Tabang, ini juga trennya juga meningkat. CO2 di Bukit Tinggi juga, Bukit Kota Tabang juga trennya meningkat. Ya, ini merupakan unsur-unsur atau unsur-unsur dari komponen GRK tadi, salah satunya CO2 maupun metan, ini terbukti memang dari tahun ke tahun itu trennya semakin meningkat. Nah, ini secara global, rata-rata temperatur
juga kita lihat trennya semakin meningkat. Dari tahun 1860 ini trennya agak landai, tapi dari 19 sampai dengan 19 ke sana itu semakin naik juga. Bahkan kalau kita lihat di grafik yang warna kuning ini 1980 ini semakin tegak ya, artinya bahwa peningkatan semakin drastis, peningkatan temperatur globalnya. Kemudian kalau kita lihat dari data-data suhu udara, grafik tren suhu udara di wilayah Jawa khususnya. Kalau kita lihat ini dari beberapa yang kita spasialkan berbentuk titik-titik ini umumnya warnanya kuning hingga merah, yang artinya ada peningkatan tren suhu juga, mengalami peningkatan tren suhu. Kemudian kalau kita lihat di grafiknya ini, rata-rata di Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian wilayah DKI, Banten, Jawa Barat, itu juga trennya menunjukkan tren suhunya meningkat. Nah, ini merupakan kenaikan atau selisih suhu udara periode 2001-2010 terhadap normalnya. Ini periode 2001 hingga 2010 ini menunjukkan juga anomali yang cukup mengalami kenaikan. Kemudian kita bandingkan dengan selisih suhu di periode 2011-2015. Ini lebih hangat dibanding di periode 2001-2010. Nah, kalau kita lihat tren hari hujannya, ini juga hari hujannya di beberapa titik di wilayah DIY ini mengalami ada berkurang hari tanpa hujannya, bahkan ada beberapa yang umumnya bertambah, ya, dari warna-warna yang kuning hingga merah ini umumnya tren hari hujannya bertambah atau bertambah banyak. Nah, ini merupakan gambaran tren suhu rata-rata 30 tahun untuk wilayah DIY, hampir sama tadi untuk skupnya wilayah DIY, di wilayah utara juga semakin hangat tren hujannya. Nah, ini kalau kita lihat tren curah hujan tahunan, ini tadi digambarkan di wilayah utara DIY itu semakin menghangat. Kita punya data-data pos hujan di wilayah sekitar Gunung Merapi ya, ini menunjukkan tren curah hujannya juga meningkat dari tahun ke tahun. Wilayah Merunggang, kemudian wilayah Gondang, juga tren curah hujan tahunannya juga meningkat. Nah, tadi tentang sekilas gambaran tentang GRK, kemudian dibuktikan dengan monitoring data-data kami dari BMKG, kita membuat trennya apakah memang betul-betul mengalami kenaikan suhu. Ternyata juga dari beberapa, entah itu global secara keseluruhan Indonesia maupun skup wilayah DIY, dari beberapa data-data suhu maupun tren curah hujan juga mengalami peningkatan. Nah, ini dampak fisik perubahan iklim. Jadi kalau kita lihat, yang pertama, perubahan siklus uap air. Perubahan siklus uap air ini, kalau secara normalnya, penguapan ini kita ilustrasikan sedikit. Tetapi setelah ada perubahan iklim, banyak penguapan, yang artinya bahwa penguapan ini banyak menimbulkan potensi hujan yang cukup banyak, gitu. Jadi dari normalnya, kemudian adanya perubahan iklim, semakin basah, banyak penguapan, dan banyak potensi hujan di sini. Kemudian meningkatnya frekuensi dan kekuatan ENSO atau El Nino Spot Oscillation. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, meningkatnya frekuensi terjadinya El Nino maupun La Nina, yang biasanya tadi saya sebutkan 3 hingga 7 tahun atau 5 tahunan, dulu siklusnya itu 5 tahunan baru muncul, sekarang 2 hingga 5 tahun, bahkan 2 tahun, bahkan ini berturut-turut kemarin, contohnya tahun 2021, ini berlanjut di 2022, jadi 2 tahun berturut-turut. Nah, ini sebagai dampak adanya tadi perubahan iklim, tadi salah satunya adalah munculnya El Nino
seringnya munculnya ENSO tadi, El Nino maupun La Nina. Ini juga mempengaruhi sekali terhadap awal musim hujan maupun awal musim kemarau. Ketika terjadi La Nina, awal musim hujannya menjadi lebih awal atau maju dari kondisi normalnya. Kalau terjadi El Nino, awal musim hujannya itu lebih lambat atau mundur dari kondisi normalnya. Kemudian ini contoh dampak La Nina tahun 98 di DIY. 98 di DIY ini perubahan hari hujannya cukup pada saat La Nina ini cukup banyak di periode Januari hingga Desember. Nah, ketika perubahan curah hujannya di tahun 98 ini secara normalnya, kemudian perubahan curah hujan tahun 98 ini terdetek bahwa berpengaruh signifikan pada saat musim kemarau, kenaikan curah hujannya. Pada saat terjadi La Nina tahun 98 itu merupakan La Nina kuat di tahun 98. Ini umumnya pada periode Juli hingga Oktober. Di periode musim kemarau ini sangat signifikan penambahan curah hujannya. Kemudian tahun 2015 itu merupakan tahun El Nino kuat juga. Ini signifikan juga berpengaruh pada saat periode musim kemarau. Walaupun di periode musim hujan juga sangat mempengaruhi, tapi signifikan di periode musim kemarau. Kalau dia terjadi El Nino, dia sangat kering sekali, bahkan potensi hujannya itu hampir nol. Sehingga tidak heran bila dampaknya terjadi kekeringan di mana-mana pada saat tahun El Nino 97 maupun tahun 2015 itu yang cukup kuat. Kemudian tahun 2015 itu sebagai dampak El Nino juga memperpanjang hari tanpa hujan. Jadi seluruh wilayah DIY dari monitoring pos hujan yang tersebar di DIY ini menunjukkan merah semua. Yang artinya tidak terjadi hujan lebih dari 60 hari atau sekitar 2 bulan lebih. 2 bulan lebih itu ya bisa 6 bulan. Bahkan di tahun 2015 itu sampai dengan 5 hingga lebih 6 bulan hari tanpa hujannya. Kemudian ada beberapa fenomena lain yang muncul seperti dipole mood index. Kalau El Nino maupun La Nina tadi indikatornya adalah di Samudra Pasifik bagian tengah. Kalau dipole mood ini adalah wilayah Indonesia bagian barat. Jadi selisih nilainya selisih suhu muka laut di Afrika bagian timur dengan wilayah Indonesia bagian barat. Ketika dipole mood ini, dipole mood negatif, berarti ada penambahan curah hujan di wilayah Indonesia khususnya. Nah, ini ketika beberapa fenomena atau anomali iklim yang mengganggu, yang muncul secara bersamaan. Ini kasusnya di tahun 2016. Itu ada muncul dipole mood index negatif, kemudian suhu muka lautnya cukup hangat, dan MCO. MCO ini adalah pembunan awan yang berjalan atau bergerak dari wilayah barat Indonesia menuju ke timur Indonesia. Jadi kalau wilayah Indonesia khususnya dilewati, itu akan menambah peningkatan curah hujan. Ini pada posisi 2016, ini bulan Juni yang seharusnya periode musim kemarau, ini kalau kita lihat curah hujannya cukup signifikan. Bahkan seperti tidak kemarau, ini hampir hujan. Lebih umumnya hujan menengah hingga tinggi pada saat bulan Juni. Nah, dampak fisiknya ini memicu meningkatnya kejadian kebakaran, perubahan iklim. Jadi dampak fisiknya tadi masih sama. Ya, kalau tadi siklus dari fenomena ENSO tadi tidak menentu, ini juga meningkatnya kejadian kebakaran hutan itu terjadi karena adanya El Nino juga. Kalau kita lihat di grafiknya ini total hotspot ya, ini peningkatan hotspotnya, yang kanan ini adalah anomali suhu muka lautnya. Ketika terjadi El Nino, otomatis dia hotspotnya juga meningkat. Karena El Nino sendiri tadi kan signifikan mengurangi curah hujan. Bahkan dampaknya juga membuat kekeringan di mana-mana kalau memang fase dari El Nino itu cukup kuat kita rasakan.
Kemudian yang keempat, masih dampak fisik dari perubahan iklim, yaitu memicu meningkatnya kejadian angin puting beliung. Salah satunya tadi angin puting beliung mempengaruhi cuaca, pemanasan global. Jadi sebagai akibat pemanasan global tadi adalah temperatur permukaan meningkat sehingga beda tekanan antar satu daerah dengan daerah lainnya akan naik. Sehingga dapat memicu kenaikan frekuensi kejadian angin puting beliung. Nah, penguapan yang tinggi akan memicu juga tumbuhnya awan-awan besar seperti awan-awan cumulonimbus. Jadi, potensi angin puting beliung ini juga sering terjadi. Biasanya dia tumbuh di saat masa-masa peralihan, entah itu peralihan dari musim kemarau maupun ke musim hujan maupun ke musim kemarau. Nah, kelima, memicu meningkatnya kejadian banjir dan kekeringan. Ini fenomena yang sangat mempengaruhi, yaitu di Indonesia adalah ENSO, ini masih ENSO juga. Yang keenam, memicu kejadian rob dan gelombang tinggi. Nah, ini sering terjadi kejadian rob ditambah dengan gelombang tinggi, pasti di daerah-daerah pesisir ini rutin, bahkan di daerah wilayah Jawa Tengah, Semarang itu rutin banjir di daerah pesisir karena sering terjadinya gelombang tinggi plus air rob. Nah, ini pengukuran kenaikan muka laut di Indonesia. Ini kalau kita lihat kenaikan muka lautnya, khususnya kalau di Semarang itu 9,37 mm per tahun. Berdasarkan data dari ITB 1990. Kemudian ada beberapa yang disebutkan dari secara fisik dari perubahan iklim tadi, banyak bencana yang mewarnai ya. Kalau kita lihat ini dari beberapa kejadian bencana seperti banjir menjadi 38% mengalami kenaikan. Jadi potensi cuaca ekstrim maupun iklim ekstrim itu cukup mewarnai katanya yang disebabkan oleh adanya perubahan iklim itu tadi. Nah, kalau tadi saya menyampaikan tentang dampak fisik atau dampak fisik dari perubahan iklim, ini dampak non-fisik yang tidak secara langsung yang disebabkan oleh perubahan iklim itu sendiri. Yaitu dari kesehatan maupun pertanian, pariwisata, dan lain. Mungkin kita lihat dari sektor kesehatan ya. Mungkin kalau kita sering melihat dari berita terjadi gelombang panas di mana-mana, yang efeknya juga sangat memakan korban dan banyak penyakit yang ditimbulkan dari gelombang panas itu sendiri. Kemudian dari pariwisata juga banyak mempengaruhi. Sering terjadinya gelombang tinggi, itu akan merusak dari terumbu karang sehingga akan mengurangi nilai keindahan dari objek wisata di laut kita. Kemudian sering terjadinya gelombang tinggi juga akan mempengaruhi di daerah pesisir sehingga berkurang wisatawan juga akan berkunjung di daerah wisata di pesisir gitu. Kemudian dari sumber air, dari dampak non fisik perubahan iklim dari sumber daya air. Misalnya kalau terjadi El Nino itu betul-betul tahun 2015 maupun tahun 97 terjadi El Nino cukup kering sehingga kita harus kesediaan air itu sangat kurang sekali, kekeringan di mana-mana, kemudian waduk juga sampai kering gitu. Jadi efek dari El Nino itu sendiri kalau dia masuk di fase-fase yang kuat. Jadi kalau dia menunjukkan anomali positif lebih dari 2 itu dikatakan El Nino kuat. Nah, kalau terjadi La Nina pun seperti itu, kebalikannya akan menambah penambahan curah hujan sehingga efeknya juga banyak kejadian-kejadian banjir yang disebabkan adanya anomali iklim seperti La Nina. Kemudian kalau kita lihat dari dampak non fisik dari energi, sebagai contoh di PLTA itu kan pembangkit listrik tenaga air ya. Kalau di kondisi-kondisi
terganggunya adanya anomali iklim seperti El Nino sehingga menyebabkan kekeringan di mana-mana, otomatis sumber tenaga dari PLTA itu cukup berkurang drastis karena menggunakan air, salah satu menggunakan air gitu ya. Jadi cukup mempengaruhi dari dampak di sektor energi. Kemudian dampak non fisik di pesisir ini musim hujan. Kalau di kawasan sudah musim hujan, pas rob, pas gelombang tinggi, itu bisa dibayangkan bahwa masyarakat atau wilayah-wilayah di pesisir, biasa di pesisir pantai utara yang terjadi rob, itu cukup memprihatinkan ya, itu sudah langganan tiap musim hujan maupun gelombang tinggi dan terjadinya rob kalau terjadi di pesisir. Kemudian di sektor kehutanan, ini kan adanya gelombang panas, kemudian hotspot tadi yang biasanya kita terjadi di wilayah Kalimantan, tadi saya sebutkan di atas, karena adanya pemicunya tadi, anomali iklim El Nino, kalau di wilayah Kalimantan ada gelombang panas, ini ada beberapa berita yang saya cuplek, di musim panas ditandai dengan gelombang atau kebakaran hutan di mana-mana. Kemudian di sektor perikanan, ini juga sangat signifikan, gelombang tinggi, otomatis para nelayan juga tidak berani atau takut untuk melaut, sehingga di perikanan juga pendapatannya juga akan menurun secara langsung karena dampak dari cuaca seperti gelombang tinggi tersebut gitu. Nah, ini di sektor pertanian juga karena perubahan iklim tadi juga banyak, contohnya pada saat periode musim kemarau tahun 2022 ini kita juga mengalami kemarau basah ya. Mungkin banyak di dunia pertanian banyak menyebabkan gangguan seperti ulat bulu ini, contohnya ya populasi dari pengganggu tanaman sendiri itu cukup signifikan di periode-periode yang harusnya panas tetapi dia lembab gitu kan. Kemudian antisipasi perubahan iklim, bagaimana kita harus antisipasi perubahan iklim, yaitu dengan mitigasi dan adaptasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan mitigasi? Kalau berkenaan dengan perubahan iklim itu adalah tindakan yang bertujuan untuk mengurangi pemanasan global, seperti pengurangan emisi gas rumah kaca. Mitigasi berarti kita harus mengurangi. Kalau kita adaptasi, berarti tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian, yaitu kita harus menyesuaikan dengan perubahan iklim yang terjadi. Seperti ilustrasinya, kalau misalnya kita di ruangan itu ada AC, langkah mitigasinya kita matikan AC itu sendiri. Langkah adaptasinya ya kita beradaptasi dengan kondisi di ruangan AC yang dingin itu dengan memakai jaket. Jadi perbedaan mitigasi kita harus mengurangi dari sumbernya. Kalau adaptasi kita harus menyesuaikan dengan perubahan iklim yang terjadi. Nah, ini merupakan langkah-langkah mitigasi. Misalnya kita juga sekarang sudah harus menggalakkan menanam pohon. Jadi kalau hutan yang ada itu, ya, hutan itu fungsinya kan untuk menyerap CO2. Jadi harus kita pertahankan kelangsungannya. Kemudian juga hemat energi. Mulai dari sekarang, misalnya kita untuk mengurangi pembakaran, kita misalnya bepergian tidak terlalu jauh, nggak perlu menggunakan kendaraan bermotor, harus bersepeda. Kemudian di dunia pertanian juga harus menyesuaikan varietas-varietas yang istilahnya tidak menambah dari konsentrasi unsur GRK tadi, gitu. Nah, adaptasinya seperti apa? Jelas kalau kita lihat di awal tadi, selalu mengupdate informasi BMKG, entah itu informasi cuaca maupun iklim ke depan. Kemudian kalau kita lihat di dunia pertanian, ya beradaptasi, pandai-pandai memilih varietas yang adaptasi terhadap
iklim yang sering berubah-ubah, yang cocok dengan kondisi iklim yang sering berubah-ubah. Kemudian kalau dari segi SDA sumber daya air, berhemat air, atau dengan membangun waduk, atau dengan pada saat musim hujan kita juga harus memanen air, sehingga pada saat musim kemarau kita tidak kesulitan lagi untuk mendapatkan air. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu maupun adik-adik mahasiswa semuanya. Yang bisa kami sampaikan, kalau ada salah kata dari saya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Eti atas pemaparannya. Memasuki termin pertanyaan atau sesi question and answer, dipersilakan kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua yang ingin melakukan pertanyaan bisa menggunakan fitur chat atau menggunakan fitur raise hand dan bertanya langsung kepada pembicara kita pada siang hari ini. Apakah ada? Jikalau belum ada, saya yang akan mengawali. Terima kasih Bu Eti atas pemaparannya. Yang ingin saya tanyakan mengenai diseminasi informasi, Bu. Nah, kan penting sekali dalam diseminasi informasi terutama untuk early warning system. Nah, sejauh mana peran dari sekolah lapang iklim yang sudah dibentuk terhadap kewaspadaan bencana, terutama kesadaran akan pemanfaatan informasi curah hujan maupun suhu, gitu. Karena kami masih di lapangan masih sering mendapat petani susah atau belum mendapat informasi tentang apa peramalan ke depan atau proyeksi ke depan begitu. Ya, baik. Langsung saya jawab, Pak. Nggih, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Zaki atas pertanyaannya. Diseminasi informasi iklim maupun cuaca, memang kita punya program yang namanya Sekolah Lapang Iklim. Bahkan kita perbarui lagi yang dulu ada tahapannya, Pak. Dulu itu ada Sekolah Lapang Iklim tahap 2, tahap 3. Bedanya apa? Ketika tahap 2 itu yang kita undang, kita edukasi itu merupakan PPL, jadi penyuluh pertanian. Yang harapan kita bahwa dari penyuluh pertanian itu bisa meneruskan informasi ke petani. Kemudian terus berkembang di SLI 3. SLI 3 itu kita langsung ke petani. Bahkan kita menanam dari awal hingga akhir. Nah, itu kita langsung edukasi ke petani. Nah, sampai tahun 2022 ini, program kita berlanjut, walaupun namanya sudah berbeda, yaitu SLI atau Sekolah Lapang Iklim Operasional. Cuma ini dari segi waktunya lebih dipersempit dari SLI 3. Dari 3 bulan, kita cuma sekitar 1 bulanan. Nah, dari Sekolah Lapang Iklim ini, kita memang diseminasi informasi iklim maupun cuaca, harapan kami itu dengan menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin. Karena kan yang kita undang, yang kita edukasi itu kan petani ya Pak ya. Kalau kita lihat petani itu background-nya kan berbeda-beda. Bahkan kalau kita kenal petani, pasti gambaran kita sudah tua-tua. Kalau yang milenial pasti berapa sih persentasenya gitu kan. Kalau kita lihat, kita jujur saja ya petani pasti banyak yang sepuh-sepuh. Nah, melalui Sekolah Lapang Iklim ini, cukup signifikan Pak, penyebaran informasi kita diterima langsung ke petani. Terbukti dengan beberapa sekolah lapang iklim kita yang sudah kita dari tahun 2015 kita galakkan itu, kita beberapa petani itu sudah langsung bisa mengakses informasi BMKG, bahkan mempresentasikan, bahkan bisa mengartikan sampai dia mengetahui, oh kalau diperkirakan begini, saya harus begini. Itu sudah diterima. Kita kan ada beberapa media sosial. Mungkin kalau kita lihat petani itu lebih sepuh, media sosial mungkin nggak bisa diterima. Tetapi kita juga ada grupnya, khusus alumni SLI, Pak. Jadi kita punya alumni SLI grup WA itu dari tahun 2015 sampai sekarang. Cuma kita sendirikan yang khusus untuk petani, satunya khusus untuk PPL atau penyuluh pertanian. Jadi dengan Sekolah Lapangan Iklim ini cukup membantu Pak dalam diseminasi informasi iklim kita, supaya masyarakat itu lebih
paham dan lebih care, lebih istilahnya lebih dekat lagi dengan BMKG, istilahnya istilahnya bisa tadi mitigasi juga berjalan, adaptasi juga sudah berjalan. Gitu Pak Zaki. Mungkin. Terima kasih Bu. Berarti sebenarnya sudah masif sekali Bu ya informasi tentang perubahan iklim sampai level petani yang paling bawah aja sudah mengerti ya Bu. Berarti. Ya, kalau di sekolah lapang iklim, kalau secara khusus informasi perubahan iklim mungkin tidak ada, maksudnya persentasenya sedikit. Jadi kita lebih cenderung ke pemahaman informasi iklimnya dulu, seperti cuaca seperti apa, walaupun diselingi dengan perubahan iklim gitu. Jadi tetap kita tambahkan, gitu Pak. Oke. Soalnya menarik sekali Bu. Jikalau kita melihat tadi sumber gas rumah kaca satunya dari pertanian juga CH4 dan N2O. Metan. Begitu. Iya. Oke. Terima kasih banyak Ibu atas informasinya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Chandra Setiawan sudah resen. Monggo Pak Chandra, dipersilahkan. Monggo Pak. Terima kasih Pak Zaki. Selamat sore Bu Etik. Ini kita sudah beberapa kali mengundang narasumber dari BMKG, tapi meskipun sudah sering, saya merasa selalu ada ilmu baru yang saya peroleh dari paparan-paparan narasumber dari BMKG. Dan hari ini juga sama, saya tadi tertarik terkait weather forecasting. Tadi kan Bu Etik juga menyampaikan tentang El Nino yang sudah diprediksi ya Bu ya, misalnya di akhir tahun lalu gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan sejauh ini seberapa persen sih tingkat keakuratan dari prediksi cuaca yang sudah dibuat, kemudian sejauh mana sih atau mungkin seberapa jauh sih durasi dari peramalan yang saat ini sudah dibuat oleh BMKG. Mungkin tidak kalau misalnya BMKG bisa membuat ramalan cuaca sampai dengan durasi yang panjang, misalnya 1 tahun ke depan sampai 2 tahun ke depan, sehingga kalau misalnya akurasinya bisa tinggi, itu tentu akan sangat membantu petani ya, seperti apa yang terjadi beberapa waktu lalu ya, ketika harusnya musim kemarau gitu, tapi tiba-tiba masih sering ada hujan ya dengan intensitas yang cukup besar, sehingga beberapa jenis komoditas tanaman ya seperti misalnya cabai gitu ya, yang sangat cabai atau bawang merah yang sangat rentan terhadap kelebihan air, itu kan akhirnya sangat terdampak ya, banyak petani cabai yang rugi gitu ya. Begitu juga dengan komoditas bawang merah. Itu saja Bu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Chandra atas pertanyaannya. Saya menanggapi tentang akurasi perakiraan ya Pak ya. Untuk akurasi perakiraan ini memang kita sekitar 75 hingga 85% Pak kebenarannya Pak. Untuk informasi cuaca maupun iklim, rata-ratanya seperti itu. Kemudian seberapa jauh tadi tentang early warning system atau peringatan dini tentang El Nino maupun La Nina. Kemudian kalau kita berbicara cuaca Pak, pasti perbedaan cuaca atau iklim adalah waktu Pak. Kalau kita cuaca jangka pendek itu paling lama sekitar 7 hari Pak. Kalau kita berbicara iklim berarti lebih dari bulanan maupun musiman bahkan tahunan. Nah, terkait dengan perakiraan 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, kita juga sudah membuat perakiraan musim Pak. Seperti contoh, pada tahun ini, di periode September ini, kita sudah rilis perakiraan musim hujan 2022-2023. Nah, di periode 2022-2023 ini, tadi saya sebutkan di PPT saya itu, setiap ada kondisi yang mempengaruhi di periode musim hujan maupun periode musim kemarau, di awal kita rilis sudah menginfokan bahwa akan terjadi fenomena atau anomali iklim yang mengganggu di periode musim tersebut. Contohnya di awal tahun 2022 kemarin Pak, di bulan Maret, kita sudah menginformasikan bahwa musim kemarau di 2022 ini akan dipengaruhi yang namanya La Nina lemah, yang tadi peningkatan curah hujan. Yang kedua ada dipole mode negatif, itu juga menambah curah hujan. Sehingga
cukup mewarnai di periode musim kemarau kemarin yang orang awam sering menamakan dengan kemarau basah, Pak. Sebenarnya ini sudah berjalan, Pak. Jadi di awal Maret itu dirilis juga sudah kita sebarkan, bahkan kita sering digandeng dengan pihak SDA, Pak, sumber daya air DIY, itu sering kita diajak berpartner untuk memberikan sosialisasi karena di SDA itu dia menggalang GP3A, Pak, atau gabungan perkumpulan petani pemakai air. Jadi sebelum awal musim, entah itu awal musim hujan, musim kemarau, itu kita sosialisasi bahkan sampai ke GP3A seluruh DIY. Per wilayah sungai, Pak. Jadi per wilayah sungai kita sosialisasi bahwa musim hujan atau musim kemarau yang akan datang akan dipengaruhi seperti ini. Bahkan musim kemarau tahun ini akan lebih basah dari kondisi normalnya atau sifat hujannya atas normal. Monggo Bapak Ibu selaku petani bagaimana menyikapinya. Bahkan didatangkan juga dari Dinas Pertanian di situ, Pak. Jadi di situ kita kayak seperti sudah ada benang merahnya antara stakeholder, antara SDA, BMKG, dan pertanian. Dikumpulkan dalam satu forum untuk berembuk bagaimana menyikapi dari iklim ke depan yang akan terjadi anomali iklim. Mungkin begitu, Pak. Seperti yang kemarin itu, Pak, di Bank Merah di Kulon Progo, nggih, waktu itu nggih, 2022 nggih. Itu juga kita nggak kurang-kurang, Pak, untuk sosialisasi sebelumnya, untuk potensi kemarau basah di awal di periode April kan secara umum musim kemarau kita tuh di April Mei nggih. Jadi sekitar bulan Maret April itu kita sudah menginfokan entah itu di media sosial, media elektronik, media massa, sosialisasi di mana-mana, bahkan sampai kita juga sebarluaskan di alumni SLI dengan harapan bahwa alumni SLI itu menyebarkan langsung ke rekan-rekannya. Nggak mungkin kan kita semua bisa menjangkau semua petani. Jadi dari alumni itu juga kita sangat terbantu dengan alumni SLI itu untuk menyebarkan dari warning atau peringatan dini iklim kita. Gitu. Begitu, Pak Chandra. Oke, matur nuwun. Oke, terima kasih Pak Chandra dan Bu Etik atas pemaparan dan juga pertanyaannya tadi dari Pak Chandra. Kemudian ada pertanyaan dari kolom chat dari Ibu Murtiningrum UGM. Kami mengembangkan beberapa sensor cuaca, Ibu, untuk dihubungkan dengan sistem informasi yang kami kembangkan. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kita dapat memvalidasi sensor dengan alat ukur di BMKG. Mungkin ini banyak teman-teman dari teknologi pertanian mengembangkan sensor baru, Ibu, untuk atas sensor cuaca dan bagaimana validasinya dengan yang punya BMKG, begitu. Oh ya, baik Bu Murtiningrum, terima kasih atas pertanyaannya. Sensor apa yang dimiliki di FTP, Pak? Kalau yang saya tahu itu Hujan ada ya? Curah hujan. hujan ada. Bu ARG ya? ARG mungkin nggih? Bu Murtiningrum mungkin bisa langsung. Lengkap Ibu. Jadi kita suhu AWS nggih, Bu? AWS nggih. Iya, Automatic AWS. Weather Station. Jadi kita kembangkan ada temperatur, RH, kecepatan angin. Dan itu yang pakai ini baru, Bu, yang sudah tidak pakai kipit-kipit lagi. Jadi apa sih? Teman-teman yang tahu Ya. jenis sensornya. Ya mungkin bisa ini Pak Bu dengan BMKG karena kan kami di UPT itu kalau untuk kalibrasi alat itu kan kita ke Bali 2, Tangerang sana, Bu. Jadi memang untuk kalibrasi alat dan sebagainya itu UPT atau setingkat UPT kami, misalnya stasiun klimatologi itu belum bisa. Jadi kita arahkan biasanya kalau untuk kalibrasi alat itu di Balai 2. Balai 2 itu di Tangerang Selatan sana, membawai seluruh wilayah Jawa bagian barat. Gitu. Jadi kalau intinya tadi kan sudah standar apa belum gitu nggih, Bu nggih, maksudipun nggih. Iya, Bu. Ya, itu mungkin ya, sebetulnya kami kalau mungkin kan ini, Bu, mau kami pasang di di stasiun klimat DIY, kemudian ya kita lihat sama atau tidak pembacaannya seperti itu.
Oh iya, boleh Bu, nanti kolaborasi. Kalau dari segi pengamatannya mungkin nanti ada teman-teman dari observasi bisa kolaborasi. Kalau dari segi teknis alatnya mungkin ada teknisi kami dari stasiun klimatologi yang bisa membantu berkolaborasi. Mungkin saling berbagi pengetahuan nggih Bu, intinya nggih Bu, ngeten nggih. Ya, baik Bu. Nggih. Ya, mungkin itu Pak. Oke, terima kasih Bu. Mungkin bisa lebih jauh lagi kalibrasi alat atau validasi alat mungkin ya Bu nanti ke depannya. Nggih. Gitu. Nggih. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya dan juga terima kasih kepada Ibu Etik atas pemaparannya pada siang hari ini berbicara tentang perubahan iklim di mana menjadi hal atau isu yang sangat sensitif dan juga menarik untuk selalu dianalisis, terutama untuk adik-adik mahasiswa bagaimana kita sekarang ada namanya SMIP6 ya Bu Eti ya. SMIP6 itu database hingga 2100 bisa dianalisis, kita bisa mengetahui kondisi bumi kita sampai tahun 2100 kurang lebih seperti itu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup pada acara webinar sesi kali ini, kami dari Fakultas Teknologi Pertanian, Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem ingin memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pembicara kami, yaitu Ibu Etik Setianingrum berupa sertifikat. Yang pertama tadi untuk Bapak Dr. Ahmad Taufik, STMT, PhD. Beliau sudah meninggalkan kita dulu karena ada rapat, dan kemudian yang kedua untuk Ibu Etik Standing Room SSI MSI sebagai narasumber dalam acara implementasi program Kampus Merdeka. Terima kasih banyak Ibu atas ilmunya dan juga pemaparannya. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, saya akan sampaikan langsung kepada Bu Etik jika nanti masih ada teman-teman. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Selanjutnya waktu saya kembalikan kepada MC. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Etik dan Bapak Ahmad Taufik yang sudah memaparkan materi, serta Bapak Zaki yang sudah memimpin jalannya diskusi pada siang hari ini. Terima kasih pula bagi para peserta yang telah mengikuti workshop hari ini hingga penghujung acara. Diingatkan kembali bagi para peserta untuk mengisi presensi yang sudah dibagikan pada kolom chat. Karena materi dan sertifikat hanya kami bagikan pada peserta yang telah mengisi daftar hadir. Agenda workshop selanjutnya yaitu implementasi teknologi 4.0 untuk kegiatan panen kakao yang terkendali pada hari Kamis 22 September 2022. Informasi terkait workshop akan kami update melalui media sosial kami. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila terdapat salah kata dan perbuatan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.